semua. Pagi. Menurut BMKG, diperkirakan banjir akan semakin parah dalam beberapa pekan. Prioritas kita adalah mengevakuasi pada usia rentan, terutama di dusun Karya Bakti. Ada sekitar 20 usia lansia yang perlu kita evakuasi terlebih dahulu. Baik Bu, saya sudah menyiapkan nama lansia yang memiliki kondisi kesehatan khusus. 4 diantaranya itu memang memerlukan perhatian yang ekstra, seperti Ibu Winda yang memiliki pendengaran kurang baik, lalu ada Bu Marta yang memiliki sakit jantung, terus ada Ibu Devi juga yang memiliki penglihatan kurang baik, serta yang terakhir itu ada Ibu Nama yang kesulitan berjalan Bu. Dan saya sudah menyediakan alat seperti tandu dan mobil ambulans di titik-titik evakuasi. Lalu bagaimana komunikasi ke lansia dan keluarganya? Saya sudah menghubungi keluarga mereka, tapi beberapa lansia tinggal sendiri, jadi kita perlu menerapkan pendekatan khusus untuk mereka. Baik, kita akan bekerja nanti saat evakuasi lansia. Ingat beberapa hal penting: berbicara dengan jelas, dalam bicara cukup, dan memiliki kebenaran, beri penjelasan berulang jika perlu, dan selalu sentuh pundak mereka sebelum membantu mereka bekerja agar tidak terkejut. Saya sudah menyiapkan catatan medis dan obat-obatan pada lansia dengan kondisi khusus. Jangan lupa tanyakan kepada mereka apakah ada obat-obatan yang perlu dibawa. Dan untuk posko sudah tersediakan dan untuk lansia sudah disediakan pada lantai atas agar nyaman. Bagus, mari kita mulai evakuasi sekarang. Ingat prioritas keselamatan lansia dan komunikasi yang jelas. Assalamualaikum, Bu Winda. Ini dari tim evakuasi, Bu. Waalaikumsalam, siapa di luar? Ada apa? Ini kami dari tim evakuasi, banjirnya sudah naik, maka Ibu harus dievakuasi sekarang, Bu. Oh, ada banjir ya? Iya. Sebentar, saya ambil barang-barang terlebih dahulu. Iya, Bu. Bu Winda, ini air akan terus naik. Kita harus berpindah ke tempat yang aman ya Bu. Sebelumnya ada obat yang perlu dibawa nggak Bu? Ada, saya punya obat darah tinggi. Di mana Bu? Di laci itu. Oke Mbak Maida, tolong ambilkan obatnya di laci ya Mbak. Sebentar saya langsung naik. Sebentar saya ambilkan obatnya terlebih dahulu ya, Bu. Ini obat hipertensi Ibu benar kan, Bu? Betul. Ya ayo kita langsung naik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, siapa ya? Ini kami dari tim evakuasi, Bu. Oh iya, silakan masuk. Iya Bu. Iya. Bu Nana, ini dari tim evakuasi. Kami akan membantu Ibu untuk ke tempat pengungsian. Tapi saya tidak bisa jalan. Bagaimana ini? Jangan khawatir Bu, kami sudah membawa kursi khusus evakuasi. Nanti Bu Almeida dan saya akan membantu Ibu mengangkat dengan aman. Oh iya, tolong bisa ambilkan tas kecil itu yang berisi obat dan KTP saya. Baik Bu, saya akan mengambilkan barang Ibu ya Bu. Permisi. Bu, ini barangnya saya sudah ambilkan. Mari, Bu, ikut kami. Baik Om. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya dari tim evakuasi. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Silakan masuk Bu. Kami dari tim evakuasi. Di sini saya akan membantu nenek ke tempat yang lebih aman ya. Sekarang nenek rangkul ke pundak saya ya. Untuk kita berikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek Marta, saya Dokter Desi. Kami akan mengevakuasi nenek sekarang. Dokter, cuma saya sakit, saya takut. Tenang nenek, saya sudah membawakan obat jantung nenek. Sekarang saya akan memeriksa denyut nadi nenek terlebih dahulu. Permisi ya Nek. Baik, masih stabil. Kami akan membawa nenek ke tempat pengungsian. Nanti Ibu Rita akan membawakan pandu khusus. Oh iya, dok, obat saya ada di kotak putih di kamar. Oh tenang Bu, saya sudah membawakan obat jantung nenek. Mari ikut saya. Selamat datang di posko pengungsian. Kami telah menyiapkan ruang khusus untuk para lansia di ruangan yang lebih tenang. Mari saya antar. Apa? Saya nggak dengar. Nek Winda, mari saya antar ke ruang yang lebih tenang. Saya sudah menyiapkan makanan khusus lansia. Menu hari ini bubur dengan lauk tanpa garam, terlebih khusus untuk yang punya darah tinggi dan buah-buahan.
Terima kasih nak, tapi saya butuh bantuan untuk ke kamar mandi. Ya mari Bu Nana, saya akan bantu Ibu ke kamar mandi karena kami sudah menyiapkan kamar mandi dengan pegangan khusus untuk lansia. Di mana saya harus tidur ya? Nenek Depi nanti akan tidur di matras ini. Di sebelah kiri nenek itu ada meja untuk menaruh barang-barang. Lalu untuk toiletnya di sebelah kanan di sana. Nanti jika nenek perlu bantuan kami siap untuk membantu. Kalau begitu, kami pamit terlebih dahulu ya, Nek. Assalamualaikum. Baik, Nek. Tekanan darah nenek stabil. Nanti saya akan memberikan obat jantung pada nenek dan juga sebelum tidur. Nanti jika nenek merasa tidak nyaman, nenek bisa panggil petugas ya. Terima kasih dok, tapi saya khawatir dengan keadaan rumah saya. Jangan khawatir, Nek. Kami tim keamanan sedang berpatroli untuk memastikan rumah-rumah warga aman. Prioritas kita sekarang adalah keselamatan dan keamanan nenek. Semua lokasi sudah aman terkendali. Kami sudah memasang imobilisasi agar si lansia berjalan dengan nyaman. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam. Bu Winda, obat darah tingginya sudah diminum? Apa nak? Obat darah tinggi Ibu, apakah sudah diminum? Oh belum, terima kasih sudah mengingatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek, bagaimana perasaannya Nek? Alhamdulillah sudah membaik dok, tapi saya sedikit kesulitan tidur di kamar mandi. Oh ya, saya mengerti itu sudah pernah terjadi. Nanti bila perlu saya akan meminta Ibu Almaida untuk memasang lampu agar lebih private. Dan juga jika Ibu butuh apa-apa, nanti Ibu bisa panggil petugas yang lain ya Bu. Nanti jika perlu juga saya akan memberikan obat tidur dengan dosis ringan kepada Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan semuanya ini saya sudah bawakan teh hangat dan biskuit sebelum tidur ya. Terutama untuk nenek Marta, tehnya tanpa gula sesuai dengan dokter ya. Nek, silakan. Terima kasih. Bagaimana kondisi para lansia pagi hari ini? Alhamdulillah semua stabil. Bu Winda sempat kebingungan tengah malam, tapi sudah kami tenangkan. Beliau memerlukan orientasi berulang kali tentang di mana ia berada. Untuk tekanan darah nenek Marta sempat naik semalam, tapi sudah stabil setelah minum obat. Kita perlu lebih memperhatikan efek stres psikologis pada lansia dengan kondisi jantung. Untuk nenek Depi itu perlu pendampingan ekstra, terutama untuk mobilitas. Saya sudah buat tanda khusus di lantai menuju kamar mandi untuk memudahkan orientasinya. Beberapa keluarga lansia sudah bisa saya hubungi dan akan datang hari ini. Saya sudah siapkan area khusus untuk pertemuannya. Untuk makanan saya perhatikan Bu Sylvia kesulitan menelan makanan keras. Hari ini saya sediakan lebih banyak makanan yang lunak. Bagus, kita harus terus adaptif dengan kebutuhan mereka. Mari kita evaluasi beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, komunikasi dengan lansia harus lebih jelas dan berulang. Yang kedua, perlu lebih banyak lampu di area tidur dan jalur ke kamar mandi. Yang ketiga, rotasi petugas untuk pendampingan malam hari. Yang terakhir, pencatatan obat dan kondisi kesehatan yang lebih rinci. Kemudian satu tambahan, kita perlu memperhatikan tanda-tanda depresi atau kecemasan pada lansia. Bencana bisa sangat mempengaruhi kondisi